Bismillahirrahmanirrahim. Rumi menaruh iba pada mereka yang mampu melihat dunia dan apa yang ada pada diri mereka sendiri, tapi tidak memahami bahwa apa yang mereka lihat sesungguhnya hanyalah selubung yang menutupi hakikat yang tersembunyi. Dunia adalah sebuah mimpi, sebuah penjara dan jerat. Ia adalah busa yang berasal dari hempasan ombak lautan, adalah debu yang melayang-layang karena hentakan kaki kuda yang sedang melaju. Dunia tak pernah menampakkan diri seperti hakikatnya yang tersembunyi. Jika hakikat segala sesuatu telah tersingkap, maka Nabi yang diberkati ketajaman mata hati, yang disinari dan menyinari, tidak akan pernah mengajukan permohonan ini. Ya Tuhan, tunjukkan pada kami segala sesuatu sebagaimana hakikatnya yang tersembunyi. Rumi membedakan dengan tajam antara bentuk atau surah dengan makna. Bentuk adalah penampakan luar, makna adalah hakikat yang tidak terlihat, realitas yang tersembunyi. Makna hakikatnya hanya Tuhan saja yang mengetahui, dan karena Tuhan jauh dari segala bentuk kejamakan, makna segala sesuatu berarti Tuhan itu sendiri. Bentuk adalah bayang-bayang, mataharilah makna. Di hadapan makna, apalah arti bentuk? Sangat tak sepadan. Makna langit tetap tersembunyi di tempat persemayamannya. Makna angin menjadikannya mengembara bagai roda yang berputar, tawanan bagi air yang mengalir. Ketahuilah bahwa segala yang kasat mata adalah fana, tapi dunia makna tak akan pernah sirna. Sampai kapankah engkau akan terpikat oleh bentuk bejana? Tinggalkanlah ia, pergi, airlah yang harus engkau cari. Hanya melihat bentuk, makna tak akan engkau temukan. Jika engkau seorang yang bijak, ambillah mutiara dari dalam kerang. Jadi, dunia yang tampak ini hanyalah bentuk semata, sekumpulan bentuk-bentuk. Masing-masing bentuk memiliki maknanya sendiri-sendiri di dalam Tuhan. Manusia tidak boleh tertipu oleh penampakan luar bentuk. Ia harus memahami bahwa bentuk tidak pernah memiliki wujudnya sendiri. Ia hanyalah penampakan dari makna yang berada di balik penampakan wujud luarnya. Bentuk adalah minyak, makna adalah cahaya.
Jangan lagi engkau bertanya mengapa. Jika bentuk adalah bentuk itu sendiri, maka bertanyalah mengapa. Tidaklah dapat diterima jika langit dan seluruh penduduk bumi bentuk semata. Lampauilah bentuk, lepaskan nama-nama dan segala sebutan, temukan makna. Nabi bersabda, lihatlah langit dan bumi dan temukan makna universal melalui bentuk keduanya. Perputaran yang dijalankan oleh roda langit, pergantian musim dan perubahan masa. Kalian lihat betapa segalanya berjalan sedemikian rupa sesuai dengan alur masing-masing. Lebih dari itu, betapa awan tahu bahwa ia harus mengirim hujan di setiap musim. Kalian lihat bumi, betapa ia memelihara tanaman-tanaman dan menumbuhkan yang satu menjadi 10. Siapapun tahu semua itu. Jumpailah dia melalui dunia ini dan ambillah kesempurnaan darinya. Sebagaimana kalian temukan makna dari wujud manusia melalui jasad, temukan makna dunia dari penampakan luar dunia. Dikotomi antara bentuk dan makna dalam ajaran-ajaran Rumi merupakan ciri utama yang melekat dan harus selalu diingat. Ia menjabarkannya dalam berbagai konteks dan melalui keserbaragaman tamsilan dan simbol-simbol. Tidak ada alasan untuk menolak dikotomi itu, karena ia memiliki keluasan penerapan. Kita tak perlu terlalu mengikat Rumi dengan persoalan terminologi. Makna adalah sesuatu yang berada di seberang bentuk dan segala bentuk penyempitan. Karenanya, upaya-upaya untuk mengungkapkannya melalui kata-kata senantiasa berada dalam kesamaran. Daripada hanya terpancang pada pembicaraan-pembicaraan filosofis terhadap peristilahan yang Rumi tetapkan, lebih baik kita biarkan Rumi berbicara sendiri, dan sebagaimana yang dia sarankan, kita seberangi segala bentuk definisi serta keterbatasan-keterbatasan bahasa manusia. Rumi sering berbicara tentang pembedaan makna, bentuk serta filosofis, sekalipun melalui tamsilan-tamsilan dan simbol-simbol puitis. Di samping istilah makna bentuk, Rumi juga menggunakan istilah-istilah lain secara berpasangan. Sebab-sebab sekunder dan musabbib atau sebab pertama, zahir dan batin, debu dan angin, lukisan dan sang pelukis, bayang-bayang dan cahaya. Orang melihat pada sebab-sebab
dan menganggap bahwa ia adalah asal mula segala. Tapi bagi orang-orang suci tersingkap sudah misteri bahwa sebab-sebab adalah selubung yang menutupi. Sebab-sebab adalah selubung bagi mata yang melihat, karena tak setiap mata mampu menatap pada Sang Pemahat. Ada mata yang mampu melihat, menyingkapkan tirai-tirai, menemukan sebab dari segala sebab. Sebab pertama yang tak mengenal tempat, tak memerlukan penghidupan, tak memerlukan penghidupan, tiada pernah menerima upah dan perbelanjaan. Dia jauh dari itu semua. Dialah sebab dari segala kebaikan dan kejahatan. Oh Bapa, tiadalah artinya segala sebab dan perantara, tapi sebuah kengerian terpampang di tengah jalan, sehingga kedunguan terus saja membuta. Barang siapa yang melihat pada sebab-sebab, dia akan menjadi pemuja bentuk. Barang siapa menatap pada sebab pertama, dia akan menemukan cahaya yang memancarkan makna. Dunia yang tampak tiada lain hanyalah debu, dan yang tak tampak daripadanya adalah kilauan cahaya Tuhan yang gemilang. Terjadi pertentangan antara wujud dunia yang tampak dengan hakikatnya yang tak tampak. Yang tak tampak bagaikan mutiara, dan yang tampak adalah batu. Yang pertama berkata, "Inilah aku dan tiada yang lain." Yang kedua berkata, "Perhatikan baik-baik apa yang ada di balik dirimu dan di belakangmu." Yang tampak menolak dan berkata, "Tiadalah artinya yang tak tampak." Yang tak tampak berkata, "Tunggulah, akan kami tunjukkan pada kalian." Orang-orang kafir hanya mampu berkata, "Tiada tempat selain dunia yang tampak ini." Ia tidak pernah menyadari bahwa segala yang kasat mata memantulkan cahaya kebijaksanaan yang tersembunyi. Sungguh, hakikat dunia yang tampak tersembunyi di balik yang tak tampak, seperti khasiat sebuah obat. Telusurilah wujud yang tampak ini, akhirnya engkau akan sampai pada yang tersembunyi. Dia mengadu-adu dunia bagaikan debu, terbungkus debu. Dia seperti angin. Dunia adalah debu, dan di dalamnya tukang sapu dan sapunya tersimpan. Wujud adalah debu, kilauan cahaya yang berasal dari rembulan. Palingkan dirimu menuju rembulan, tak usah engkau hiraukan debu. Siang dan malam, lautan senantiasa menghempaskan busa. Kalian adalah busa, bukan lautan,
betapa perkasanya. Mungkinkah busa bergerak tanpa hempasan gelombang? Mungkinkah debu berterbangan ke angkasa tanpa angin? Karena kalian telah melihat debu, lihatlah angin. Karena kalian telah melihat busa, tataplah kekuatan daya cipta lautan. Dunia adalah busa bagi lautan. Jika engkau seorang yang bersih, seberangilah busa. Keindahannya adalah matahari, dunia adalah tirai. Tapi apakah yang tampak sebagai lukisan tiada lain adalah gutaran-gutaran dan desain? Mereka memainkan seruling, tamborin, dan harpa untuk menghibur telinga. Dunia lukisan ini menunjuk pada sang pelukis. Wahai, lihatlah sang pelukis. Mengapa kau melihat lukisan-lukisan yang menempel di dinding kamar mandi? Lihatlah bulan dan matahari. Mengapa kau menatap gadis-gadis yang memikat hati? Sebelum sang pelukis menggerakkan tangannya, lukisan begitu memilukan dan berkungkung seperti bayi dalam rahim. Lukisan berkisaran hanya karena tangan sang pelukis bergerak sesuai irama. Cahaya adalah sebab pertama, sebab-sebab lain hanyalah bayang-bayang. Dikaulah sang pelukis matahari, dan segalanya bergerak seperti bayangan, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kita adalah kegelapan dan Tuhan adalah cahaya. Rumah ini menerima cahaya dari matahari. Cahaya bercampur dengan bayang-bayang. Jika engkau menginginkan cahaya, keluarlah dari rumah dan naiklah ke atas atap. Menunjuk pada bentuk dan makna yang tampak atau zahir dan yang tak tampak atau batin. Rumi menggunakan seperangkat istilah yang berbicara tentang aspek negatif, makna yang dikaitkan dengan sisi positif bentuk. Dari sudut pandang ini, bentuk adalah ruang dan makna adalah tanpa ruang. Busa adalah warna dan laut tanpa warna. Karena makna diperlawankan dengan bentuk, maka hanya dapat dicapai melalui peniadaan bentuk dengan menjadi tanpa bentuk. Setiap orang menghadapkan wajah ke segala arah, tapi orang-orang suci menghadap ke tanpa arah. Dalam penjuru tanpa arah, segalanya adalah musim semi. Dalam penjuru arah, tiada lain kecuali musim dingin Desember. Dia berada di mana saja dan dalam setiap gerakan, tapi bukan ini, bukan pula itu. Dia mengejawantah dalam setiap ruang, namun sebenarnya dia tanpa ruang. Kalian dari suatu ruang,
tapi asal kalian tanpa ruang. Tutuplah ruangan ini dan bukalah ruangan itu. Sampai kapankah engkau akan memberikan isyarat-isyarat? Diam bagi asal muasal segala isyarat tanpa isyarat. Tanpa warna adalah asal segala warna. Kedamaian adalah asal segala peperangan. Tanpa warna adalah asal segala warna. Tanpa lukisan adalah asal segala lukisan. Tanpa kata-kata adalah asal segala kata. Dan tambang adalah asal logam, maka lihatlah. Beribu-ribu warna berasal dari tong di atas biru dan putih. Bentuk mewujud dari tanpa bentuk, seperti asap berasal dari api. Tuan dari semua tuan, yang tanpa bentuk sang pemberi bentuk-bentuk. Aku tak tahu mengapa engkau beri daku bentuk. Tiada yang dapat mengerti kecuali engkau sendiri. Rumi kadang membedakan antara bentuk dan makna dengan menggunakan istilah wujud atau hasti dan non-wujud atau adam nisti. Penggunaan istilah-istilah ini lebih sulit dipahami daripada yang lainnya, karena masing-masing dari dua kata tersebut menunjuk baik pada bentuk ataupun makna, tergantung konteksnya. Dari sudut pandang tertentu, kita melihat kata ini menunjuk pada wujud sesuatu. Karenanya bentuk adalah wujud, sementara makna adalah tanpa bentuk dan non-wujud. Namun jika kita perhatikan, kita melihat bahwa bentuk atau wujud tidak lain adalah debu yang melayang-layang di atas angin. Dalam kaitan dengan lautan, busa adalah non-wujud. Sehingga dari sudut pandang kedua, Tuhan dan makna adalah wujud, sementara bentuk dan dunia adalah non-wujud. Rumi sering mempertentangkan antara dua sudut pandang tersebut dalam bait-bait yang sama, dan di lain waktu dia menunjuk pada salah satu dari keduanya. Dunia non-wujud yang tampak sebagai wujud dan dunia wujud yang tersembunyi. Debu melayang-layang di atas angin, bermain-main memperdaya. Ia mengenakan selubung. Yang bergerak bukanlah gerakan, ia hanyalah kulit. Tapi yang tersembunyi adalah asal muasal dan inti. Kita dan wujud kita adalah non-wujud. Engkaulah wujud sejati yang menampakkan diri dalam kefanaan materi. Kita semua adalah singa, tapi singa dalam pataka. Kita terus saja melompat-lompat karena angin. Dunia manusia adalah non-wujud yang memiliki kemegahan. Wahai kawan, mungkinkah engkau menjadi orang bijak
sementara engkau terus saja memuja kesementaraan. Karena mata kegelapan, engkau tertipu oleh penglihatan. Mata-mata engkau dapat menjadi terang dan cemerlang dengan debu di ambang pintu sang raja. Bentuk dan makna merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk berasal dari makna, dan makna mengejawantahkan diri sebagai bentuk. Karena keduanya merupakan aspek luar dan aspek dalam dari realitas tunggal, masing-masing penting. Namun sebagian besar orang sayangnya terlalu menganggap penting bentuk dan tidak memahami bahwa ia menjadi berarti dan memperoleh wujud karena makna. Setiap bagian dunia adalah jerat bagi orang bodoh, sarana pembebasan bagi orang bijak. Kukatakan pada dunia yang telah beruban, engkau adalah jerat sekaligus nasihat. Ia menjawab, meskipun aku seorang guru, di hadapan Allah adalah murid yang masih dungu. Bentuk menjadi berarti karena inti, tanpanya ia tiada arti. Tak ada sesuatu pun pada kulit, tapi akar adalah makna. Ketika engkau berkata bahwa bentuk adalah cabang dari makna, atau bentuk adalah pengawal dan makna adalah raja, apapun hendak dikata, bentuk dan makna adalah dua istilah yang saling berkelindan. Engkau berkata, ini adalah cabang dari itu. Jika tiada cabang, bagaimana engkau dapat menyebut yang lainnya akar? Ia menjadi akar karena cabang. Tanpa cabang tak tahan ada sebutan. Sebagaimana Rumi selalu membedakan antara bentuk dan makna, dia juga senantiasa menunjuk pada dua corak pengetahuan dan penglihatan. Yang satu hanya melihat pada bentuk, yang satu lagi melampaui bentuk dan melihat pada makna. Yang pertama kadang dia menyebutnya ilmu tentang jasad atau ilmi abadan, untuk membedakannya dari ilmu tentang agama-agama yang terdahulu meliputi seluruh pemahaman yang dicakup oleh ilmu dan pengetahuan, seperti metafisika dan teologi yang dikuasai dengan hafalan dan melalui pembelajaran. Rumi benar-benar matang dalam hal ilmu pengetahuan sebagai hasil dari penglihatan langsung terhadap hakikat segala makna dan realitas Tuhan. Setelah itu, baginya semua ilmu tiada lain hanyalah bayang-bayang, bukan cahaya. Tanpa tergetar oleh makna, ilmu hanyalah bentuk. Setiap ilmu pada dasarnya memiliki potensi untuk, setelah melalui proses perjalanan rohani yang panjang, menjadi pengetahuan yang hakiki.
Semakin sempurna ilmu seseorang, semakin ia berada di belakang makna, di depan bentuk. Pengetahuan diperlukan karena ia adalah akar, tempat bertaut cabang. Setiap sayap tak akan mampu terbang melintas keluasan samudra. Hanya ilmu yang terlimpah langsung dari Tuhan dapat mengantarkan seseorang ke keharibaannya. Setiap ilmu yang didapat melalui ketekunan belajar adalah ilmu tentang jasad. Ilmu yang diperoleh setelah kematian, itulah ilmu tentang agama-agama. Dengan mengetahui akulah Tuhan, itu adalah ilmi abdan. Tapi dengan menjadi akulah Tuhan, itulah ilmu adyan. Untuk melihat cahaya yang memancar dari sebuah pelita atau nyala api adalah ilmi abdan. Tapi untuk dapat terserap ke dalam api atau cahaya pelita adalah ilmi adyan. Penglihatan apapun yang diperoleh adalah ilmi adyan, dan pengetahuan tentang apapun adalah ilmi abdan. Orang-orang yang telah atau sedang belajar menganggap bahwa jika di sini mereka merawat dengan setia, akan melupakan dan meninggalkan semua pengetahuan. Dan manakala mereka telah merawat dengan setia, ilmu-ilmu mereka memerlukan roh. Ilmu pengetahuan seluruhnya adalah lukisan. Ketika mereka mampu meraih roh-roh, seperti jasad yang mati dan menerima roh. Akar dari semua pengetahuan berasal dari sana, yang digerakkan dari dunia tanpa suara dan tanpa tulisan ke dalam dunia suara-suara dan tulisan-tulisan.